memang coba lihat karangan Imam Al-Ghazali lah Pak Ibu. Beliau tidak tanggung-tanggungnya lah Pak. Tidak akan tersaingi oleh siapapun hari ini. Kenapa? Karena memang mereka tuh membaca, banyak membaca. Pernah diajarkan guru Abu, kalau ingin jadi pembaca, apa yang bosobok baca. Dari kali bosobok koran baca cabi baca. Itu cara jadi pembaca. Kalau nampak buku tidak akan nyambil Pak. Tapi tidak terletak nyambil. Karena kita tidak melihat itu buku lebih penting dari uang. Kita melihat uang lebih penting. Itulah peradaban kita masih rendah. Nah gitu tuh Pak. Jadi memang tidak tahu bahwa tugas kita di rumah tuh Pak. Ba'a menjadikan anak-anak awak pembaca. Ajak-ajaklah anak awak pergi ke toko buku, gak sekali seminggu, sekali sebulan. Kalau tidak kau bali buku itu minimalnya tahu buku-buku aku judul Pak. Ikut program Kamol tiap minggu. Kalau tidak Kamol lah stres je bentuknya. Nah, jarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita masih di surat Al-Alaq ya, surat yang ke-96. Di pertemuan yang lalu kita baru membahas satu ayat, yaitu ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi perintah pertama dari wahyu yang pertama itu, yang pertama sekali adalah membaca. Membaca itu maksudnya mengubah cara pandang, mengubah paradigma, mengubah peradaban. Dengan membaca itu peradaban berubah. Makanya orang yang tidak mengenal aksara Pak Ibu, tidak mengenal tulis baca, itu biasanya peradabannya rendah Pak Ibu. Ya, makanya disebut manusia prasejarah namanya. Manusia prasejarah itu yang belum mengenal aksara, yang belum mengenal tulis baca. Karena ya tulis baca itulah yang menjadi tonggak peradaban. Sebelum manusia mengenal aksara, tulis baca, manusia disebut tanpa peradaban. Jadi memang peradaban orang itu dilihat dari kualitas dan kuantitas bacaan ya masyarakatnya. Maka masyarakat yang pemalas membaca apa? Itu peradabannya pasti rendah. Itu makanya Indonesia ini Ibu belum bisa menyamai negara-negara barat peradabannya. Kenapa? Tingkat literasi kita ya membaca kita jauh lebih rendah Pak. Coba Bapak Ibu, kalau jujur berapa waktu kita membaca dalam sehari Pak? Ini kita yang di kota ini aja Pak ya. Apalagi yang di desa Pak. Mumpung sekarang masih ada, sudah ada teknologi HP. Zaman dulu yang tidak ada HP, orang harus beli buku. Yang apa? Membeli buku pun sudah mikir 1000 kali. Siapa beli barele? Ya kan? Kalaupun bukunya terbeli, siapa yang baca buku di rumah itu Pak? Jadi memang peradaban kita ini masih rendah karena daya baca kita masih di bawah. Makanya perintah pertama itu baca, karena peradaban suatu bangsa itu ditentukan oleh ya kualitas dan kuantitas bacaan masyarakat. Makanya orang Indonesia itu ada sebuah anekdot Pak Ibu ya. Jadi di sebuah kapal pesiar. Jadi di kapal pesiar itu kan namanya orang-orang
kayo lah Pak, orang ekonomi lah menengah kate itu. Ada orang Jepang, Amerika, Rusia, ya toh. Seluruh negara ada tuh, termasuk orang Indonesia Pak. Jadi duduklah di pinggir kolam renang, ya kan, pakai kursi santai, bawa tas cik surang. Jadi orang Jepang nyambil tas ketek, nyebuka tasnya. Keluar buku, nyebaca buku Pak, di pinggir kolam renang tuh. Orang Amerika nyambil tasnya ketek lah Pak. Nyambil buku je Pak, nyambil baca. Orang Rusia macam tu loh, nyambil tasnya, buku je keluar Pak. Satu orang membaca. Orang Indonesia nyambil tasnya Pak. Tas gadang Pak. Tak ketek, tas Pak, gadang nyambil Pak. Nyobuka, tak kaji orang satu Pak. Buku segadang aku nyambil kaya. Kiranya bantahnya kalau Pak lalu. Jadi orang awak dima-dima lalu penganai Pak. Ya. Sampai dengan ceramah lalu je, ya Pak. Padahal nak kau baca lepas bandanga tu nya. Lalu je Pak. Apalagi kau baca. Tu makanya kalau orang baca Pak, mahasiswa kalau orang baca Pak, paling 10 minit ya Pak, tu cuma ngantuk lah Pak. Campak buku itu. Iya. Jadi kemampuan baca kita ni memang jauh di bawah. Itu kenapa perintah yang pertama tu tidak salat tu Pak. Tidak puasa, tapi ya meningkatkan daya baca, ikra. Karena peradaban manusia hanya lewat membaca. Jadi kalau selama negeri kita masyarakatnya masih rendah kemampuan bacanya Pak, selama itu peradaban tidak akan bisa maju. Orang di negeri-negeri maju tu Pak, sehari itu bisa 3 buku dia baca. Bisa Pak. Kita 3 buku tu setahun kok kela itu Pak. Entah kok entah. Cik buku mungkin lah setahun tidak. Jadi wajarlah kalau peradaban kita masih. Jadi begitulah hebatnya agama kita Ibu. Jadi membaca itu nomor 1, membaca. Karena Islam ini harus maju, dan kemajuan itu hanya lewat ya membaca. Itu. Jadi makanya itulah ada pendapat Nabi itu tidak bisa tulis baca sebelum ayat ini turun. Tapi setelah ayat ini turun, Nabi tulis baca. Itu satu pendapat. Tapi pendapat lain tetap Nabi itu ummi sampai meninggal, karena itu bagian daripada mukjizat. Bagian daripada keistimewaan seorang Nabi. Jadi Nabi tidak bisa tulis baca itu bukan remah, bukan hina. Karena dalam kultur Arab, orang yang bisa tulis baca itu dulu dianggap lemah. Ya, kemampuan ingatnya. Jadi orang kalau pandai menulis, pandai membaca, itu daya ingatnya dianggap lemah. Kalau orang yang tidak bisa tulis baca itu kuat daya ingatnya. Itu maka orang buta itu Pak, ingatannya kuat. Kalau tidak bisa menjadi lah, tidak ada bisa dibaca lah. Orang yang bisa mencali ke Pak, makanya ingatannya lama. Kalau bisa mencali balik, saya baca balik. Itu. Jadi buta huruf, buta mata sama saja. Pasti daya ingatnya kuat. Makanya orang buta tu Pak, wasallam maknanya tu setahun sebutnya nyapa aja waktu Pak. Ingat kuat. Memang begitulah. Jadi itu perintah pertama. Nah, sekarang kita masuk ayat yang kedua ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Nah, alaq ini oleh penerjemah, kalau Ibu buka Al-Qur'an itu artinya segumpal darah. Ya. Tapi alaq itu bukan segumpal darah artinya. Alaq itu arti harfiahnya sesuatu yang menggantung. Jadi sesuatu yang sifatnya menggantung itu namanya alaq. Kata lintah, nah, lintah itu bahasa Arabnya alaq. Karena lintah itu kalau menghisap darah dia menggantung tuh di tempat dia menghisap darah. Nah, asal kejadian kita yang gumpalan darah itu yang disebut zigot itu konon dia, kata sebagian ahli itu, saya tidak tahu persis karena ahli biologi yang bisa menjelaskan itu, dia menempel di rahim seperti lintah. Jadi setelah terjadi pertemuan sperma dan sel telur, dia menempel di rahim itu seperti lintah. Yang menempel itu bahasa Arabnya alaq.
Yang menempel itu bahasa Arabnya alaq. Jadi alaq itu sifat, bukan benda. Ya, sifat. Nah, kenapa Allah katakan di ayat yang kedua ini, kita diingatkan Allah dengan asal kejadian kita dari sesuatu yang sifatnya menempel. Kenapa? Allah ingin kasih isyarat dan sekaligus pesan. Pertama kali yang harus kamu lakukan mengubah peradaban adalah membaca. Yang kedua, kalau ingin mengubah peradaban, maka hiduplah saling menyatu. Hiduplah saling menempel. Tidak ada peradaban satu negara kalau masyarakatnya terpisah, tercerai-berai. Alaq. Begini, Ibu. Orang Arab sebelum Islam datang, hidupnya berpecah belah. Ya tak? Makanya kata Allah, apa? Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Itu ya. Lalu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Gitu tuh. Orang Arab tuh Pak hobi bertangka, bercakap, parang. Sehingga orang kalau parang tidak ada peradaban yang bisa dibangun. Yang ada pun hancur. Tidak ada satu negara yang bisa membangun ketika masyarakatnya bertengkar. Syria, Irak, coba lihat mana peradaban dibangun Pak? Yaman, karena sibuk bertengkar. Orang Arab itu kenapa ada 4 bulan ditetapkan Allah bulan haram? Disebutkan di surat At-Taubah 36 itu. 12 bulan setahun, 4 bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Haram berperang. Yang 8 bulan bercakap lah. Karena orang Arab itu tidak bisa ditagahan bercakap lah Ibu. Kalau tidak bercakap, damamnya. Orang Arab itu gitu Pak. Itu ciri masyarakat primitif itu Pak. Ciri masyarakat primitif itu suku bertangka, suku heboh. Ya. Makanya Indonesia kok Pak masih memang primitif. Masalah beda hari raya heboh, masalah iko heboh. Kadang sampai bercakap begitu Pak ya. Jadi masyarakat yang primitif ciri-cirinya gampang bertengkar. Orang Arab begitu dulu. Mereka jauh dari peradaban membaca dan hobi perang. Itu makanya hadu 4 bulan yang diharamkan perang. Yang 8 peranglah Tuhan. Kok karyati tidak bisa dagahan, peranglah. Yang ampe kok berhenti. Ya tak? Ini menunjukkan memang betapa orang Arab itu tidak bisa bersatu. Karena itu wahyu yang pertama turun untuk bersatu, alaq. Agar kamu bisa membangun peradaban, maka bersatu, saling menempellah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sederhanakan, wahyu yang pertama turun itu perintah untuk kita menjalin persatuan, peradaban, kebersamaan. Alaq, sesuatu yang menempel. Allah ingatkan kita, hei kalian sejak awal saya ciptakan sudah tergantung. Kita ni Pak, manusia ni Pak, makhluk yang memiliki tingkat ketergantungan yang paling tinggi kepada yang lain. Coba, dari mulai lahir sampai mati Pak, kita ini butuh orang lain. Lahir, saya yang bisa mandi lahir dulu. Pas lahir Pak tu nyampe berenang, kalau berenang langsung Pak, ada tu? Tak ada Pak. Pas lahir tu dimandikan dulu, ya nak, di barasian. Orang yang melakukan Pak, tidak bisa awak. Mati, lah mati. Ada orang merangkak ke lahat surang mati. Lah matinya Pak tu masuk ke lahat surang, timbul lagi. Aduh, tidak ada Pak. Dimasukkan ke lahat. Butuh orang. Untuk makan, cobalah Bapak Ibu makan. Hitung berapa banyak orang yang menolong awak makan. Coba Bapak Ibu pada kerajaan surang tu. Tanam padi surang, bajak surang, siangi surang, panen surang, beeler surang, ya kan? Periuk surang, kompor surang, itu. Satunya urus surang. Ada sempat makan dan mati. Panjang kerajaan tu Bapak Ibu. Nah, butuh orang, ribuan orang menolong awak makan tu Bapak Ibu. Ambo ceramah kini kau bebuka.
Ceramah begini kan murah kerajo ceramah Pak. Lalu ambo berceramah, lalu kecik orang, oh hebat Ustaz. Mbak kok hebat ambo? Dia ada orang duduk undangan. Kok kosong masaji kau tahu ceramah Pak. No kabe orang beko. Kau nak sehat ya kau. Karena tali cik namanya. Ya dah. Jadi hebat ambo dia ada orang. Ambo kalau tak ada orang, stres ambo jadinya. Tak perlu orang tu Pak. Jangankan untuk yang kadang-kadang kerajo, untuk galak saya perlu orang. Nah, kalau tak berurang, jangan galak-galak aja Pak. Ya tak? Mengecek situ je Pak, perlu orang. Mengecek seorang, itu tak sehat itu Pak. Itu yang dimaksud alak. Allah ingin katakan, kau makhluk yang butuh orang. Jangan hidup individu. Orang kalau ingin hidup individu, tanda tak butuh orang tu Pak. Ya, semua yang kita lakukan ini butuh bantuan orang. Tak ada yang tak perlu, tak ada yang tak butuh bantuan orang. Allah ingatkan, kamu diciptakan dari alak. Dari alak. Cari kawan. Jadi di samping disuruh banyak membaca, awak cari kawan. Makanya kalau ada orang hidup seorang Pak, itu ya tak? Dia sudah keluar dari fitrah. Itu kenapa manusia itu dinamakan ins. Ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insa itu Ibu coba buka kamus bahasa Arab. Cari kata alif nun sin anasa. Artinya adalah lembut. Lawannya jin. Jin itu artinya kasar. Itu maka orang kalau masuk jin mari ari mengecek. Kena jin kok kasar Pak. Kasar. Ins lembut. Kenapa manusia disebut ins lembut? Karena itu tanda dia butuh orang lain. Ya gini Pak, semakin lembut awak ke orang, tu tanda awak semakin butuh je orang tu. Cayo lah ibu kamu. Bapak ibu pai kabang, endak pai kabang. Di mungko pintu tu kecik orang Pak ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ada yang bisa kami bantu? Tak betul jangan cek ya. Ada je mengawari. Ada cerita. Oh enggak Pak. Lembut. Kau bisa nyangkik ke dalam rumah. Itu. Bawa orang bantu ke lembut kawak. Karena nya butuh awak. Nya butuh awak. Itu. Makanya awak disebut nasabah Pak. Nasabah itu bahasa Arab tapi Bu ya. Dari kata nasib. Nasib. Jadi bahasa Indonesia nasib. Bahkan kita udah makanya nasabah, nasib mereka itu kita yang menentukan Bu. Awak yang menentukan nasib orang bang tu Bu. Coba lah Bu dak pai Bu ka bang lah. Tutup mah. Coba kendak. Jadi mereka butuh kita karena itu mereka lembut. Kelembutan itu bukti alak. Dia butuh orang. Pasti itu. Kalau ke penjara, ada Pak orang masuk penjara disambut tadi gelombang. Pas masuk penjara, selamat pagi, kami siap melayani Anda 24 jam. Ada begitu sipir penjara ngecek Pak? Oh, tidak ada loh Pak, nyoba cari, nyari segala macam itu. Kenapa? Orang penjara itu tidak butuh awak lah. Ya tak? Kebutuhan itu akan menghasilkan kelembutan, pasti itu Pak. Orang asal lembut tandanya butuh. Orang kalau kasar tandanya tidak butuh. Cayolah Ibu itu. Kalau ciri orang tidak perlu itu kasar. Ibu kalau kasar Pak di rumah tuh sedang tidak perlu tuh. Iya. Kalau perlu tidak kasar gitu tuh. Ya enggak Pak. Cayolah kamu. Mau begitu. Nah, makanya kata Allah ingatkan, kamu harus berlaku lembut. Karena kamu alak. Jadi kita Pak, baru bisa membangun peradaban kalau kelembutan itu ada di tengah masyarakat. Kalau masyarakat kita jauh dari kelemah lembutan, yang ada bahasa caci maki, hinaan, tidak akan ada keadaban.
Percayalah Pak Ibu kamu. Masyarakat awak kini itu yang sedang terjadi. Saling hina, saling caci, saling cela, saling nista. Maka yakinlah Bapak Ibu, tidak akan ada peradaban bisa kita bangun. Energi kita hanya habis untuk itu. Makanya Allah mengingatkan kita pada kejadian kita, Alaq. Nah, hebat ya pesan Al-Quran ini Pak. Hebat. Kelembutan itulah ya awal peradaban dibangun dengan kelembutan. Itu makanya Pak, negara barat itu Pak, walaupun mereka tidak tahu ajaran Islam, tapi di situ jangan kamu menenjurang nih Pak. Kasasi mulu ya kurang Pak. Itu penjara itu Pak. Itu. Tangan kau tak boleh main Pak. Saberang-berang kau orang paling tunjuk-tunjuk saja. Itulah berang tu Pak. Jangan rasuk-rasuknya Pak. Itu kelembutan. Di situ peradaban. Itu makanya nyawa aku dalam Islam kau barago Pak. Hanya masyarakat beradab yang menghargai kehidupan, yang menghargai nyawa. Masyarakat yang tidak beradab, nyawa tidak bernilai Pak. Itu ciri masyarakat yang tidak beradab. Kalaulah rendah nilai nyawa di negara itu tanda masyarakat jauh dari peradaban. Karena Alaq ya jauh daripada kelemah lembutan. Jadi begitulah hebatnya ya pesan dari wahyu yang pertama, Alaq. Lalu kata Allah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Diulang lagi baca Pak. Tadi sudah ada baca Pak, sekarang baca lagi itu Pak. Kenapa diulang perintah membaca Ibu? Satu, membaca itu harus berulang-ulang. Ya Pak. Walaupun yang dibaca itu saja, tapi baca lagi, kau akan temukan lagi yang baru di situ. Al-Quran ini Pak, sudah dibaca orang sejak 15 abad yang lalu. Tidak tanggung-tanggung buku keluar dari Al-Quran. Makin dibaca lagi, makin banyak lagi yang keluar Pak. Yang dibaca Al-Quran itu juga tidak ada bertambah hurufnya Pak. Jangankan ayatnya, satu huruf pun tidak bertambah. Tapi hasil bacaannya terus bertambah, terus bertambah. Itulah yang disebut akram. Akram itu artinya berlebih. Makanya orang yang suka memberi disebut karim. Allah disebut karim karena Allah suka memberi. Orang yang memberi itu tanda dia lebih. Kenapa orang bisa memberi? Karena dia lebih. Ada orang banyak tapi tidak bisa memberi, tanda kurang itu. Apa maknanya? Kenapa dihubungkan Iqra yang kedua dengan sifat lebih? Orang kalau banyak membaca pasti memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Ustadz yang rajin membaca Pak, beda Pak dengan ustadz yang pamalih membaca. Coba tidak? Pak dengarlah ceramah, apa tahu aku ustadz kau pembaca orangnya, aku ustadz kau nak pamalih membaca Pak. Enak? Pasti penghargaan jamaah ke ustadz yang rajin membaca kau beda pada yang nak baca-baca Pak. Itu akram. Jadi makin banyak bacaan kita, akram, Allah makin tinggikan kita, makin berlebih kita dari orang. Makanya Pak Ibu, orang tu jadi tampik batanyo karena banyak membaca. Tak mungkin orang tu jadi tampik batanyo kalau pemalih membaca loh Pak Ibu. Itu tu Ustaz Johad Adi Hidayat tu Pak Ibu. Tak tanggung bacanya tu Pak Ibu. Itu sampai sudut-sudut buku apa dia Pak. Halaman sekian, sudut sekian, pojok sekian, baris sekian. Tanggung bacanya itu Pak. Ya seperti Ustaz Abdul Samad itu bacanya banyak. Kan berlebih kan? Karena mereka bacanya beda, berlebih dengan ambu yang bacanya sudah sebanyak mereka. Kalau Abdul Samad datang, disambui Pak. Ya toh? Disambui sama-sama. Ya, dari gelombang. Kalau ambu tipu, tak ada nyambui dia Pak, tipu-tipu lah, pulang-pulang lah. Ya toh. Bakok beda mulia bu dari Ustaz Abdul Samad karena dia lebih banyak membaca dari saya. Tak beda tadi. Beda Pak.
Kalau profesor datang, ya Pak, dijemput, dibawa ke hotel, diantar, kasih macam-macam lah, duduknya di depan, disalami, profesor. Tapi yang S1 tidak begitu Pak. Kenapa? Pasti bacaan profesor lebih banyak. Jadi memang penghargaan itu otomatis karena banyak membaca. Itu makanya Iqra. Yang kedua, wa rabbukal akram. Kemuliaan, kelebihan karena bacaannya berulang-ulang. Itu makanya anak-anak gue dulu suruh rajinlah membaca. Kau membaca anak-anak kini kau sama anak pamalih Pak. Ambo tahu karena ambo lagi tugas anak-anak kau Pak mahasiswa kau. Kopi pasti sisinya Pak. Ya dah, nyambi di internet Pak, nyari sebentar. Ada tu kopi. Ndak nyoba loh Pak. Ndak nyoba loh. Dulu awak ambil makalah yang kuliah Pak. Itu buku cari ke pustaka loh Pak. Ya nak. Lah cari buku kumpulan buku tu baca cicik lu. Ah tu buku tu cuci bawa kambang tu. Nah baru ketik. Macam lihat kok. Betul orang ambil makalah dulu Pak. Kini tak ada le Pak ambil makalahnya kopi pasti internet tu. Pustaka langang. Wajar anak-anak kini kok tak balabih loh Pak Ibu. Tak nampaknya sekolah tinggi-tinggi, sarjana tak nampak. Tak nampak. Kenapa? Membaca tu yang kurang. Ulama-ulamanya mendulu Pak Ibu memang tak tahu yo teknologi, tapi yo tampik batanyo. Kenapa? Bacaannya banyak. Nyo baca. Dan buku tu yo banyak tamat dibaca. Ya dah? Kini tu yang jauh. Makanya mahasiswa kini kok Pak, termasuk mahasiswa ambo di UIN tu Pak. Sarjana tak banyak harapan kita sekarang Pak Ibu. Tak banyak. Kenapa? Karena literasi mereka minim. Mereka bukan orang pembaca Pak. Bukan. Dan memang kita tidak terkondisi untuk membaca hari ini. Karena sekarang serba searching. Dulu yo memang Batawi dosen tu Pak, buku yang kamu baca, ku bukunya. Jadi pusaka, ku judulnya atau kopi. Itu dulu Pak. Makanya Bapak Ibu, jangan berharap ada kelebihan kalau membacanya minim. Itu makanya kata Allah kan begitu ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang ditinggikan derajatnya itu oleh Allah yang beriman dan berilmu. Berilmu itu kenapa? Karena banyak membaca. Mustahil orang tak pernah membaca itu kan berilmu. Dari mana dapatnya Pak? Takut Nabi Khidir. Ya, kalau ilmu kita kan harus dicari. Dan membaca itu sumbernya. Coba jujurlah kita kalau ibu jawab. Siapa yang punya pustaka di rumahnya? Kita itu Bapak Ibu berhitung untuk beli buku. Rasa rugi membeli buku 100.000 tu. Enak. Dan jarang-jarang kita di depan anak kita membaca. Sebenarnya anak-anak itu akan membaca kalau kita membaca. Minimal orang rajin membaca ni cari cover je, cari kulit kan. Cak bang baca step dulu. Cuman di rumah tak ada memang lingkungan yang mengarahkan mereka jadi pembaca. Dan maka saya pulang di rumah sampai malam. Enak. Iya Pak, sampai pagi namun itu Pak, kalau dagangan. Ini ya Pak, problem kita. Ya, minim membaca. Padahal Allah berulang-ulang menyuruh pembaca itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Hanya kemuliaan lewat membaca. Ya Pak. Makanya coba perhatikan tuh, orang-orang yang rajin membaca itu, kalau mengeceknya Pak, bone-bone sekeceknya nak. Ya. Tangguh-angguh adanya nak. Orang tak pernah baca kok Pak, otak
sepatlah saja mengecek tak ada batu je lah. Tu makanya kadang otak tu Pak. Iya, makanya orang kadang otak tu rata-rata tak membaca tu Pak. Itu makanya otak tu kan ada batu tu Pak. Karangan saja Pak. Nah, orang kalau membacanya bicara dengan data, dengan argumen, dengan hujah. Itu ciri orang membaca. Ya. Kalau mengeceknya tidak bisa dibantah orang lah Pak, keceknya. Akram, dia melebihi orang itu. Akram namanya. Orang tak membaca, gampang dipatahkan. Nah, itu pentingnya kita banyak membaca, dan itulah kenapa kata Iqra dibaca diulang 2 kali oleh Allah. Iqra. Lalu Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Kalam itu artinya pena. Dulu kalam itu yang dipotong. Dulu pena itu kan diruncing, model pensil dulu ya. Yang diruncingkan itu namanya kalam. Kalam itu yang dikarik artinya Pak. Ya. Dulu orang kalau menulis pakai itu Pak. Baralakah kasusahnya orang dulu itu Pak menulis ya dengan media sederhana. Kini awak aja kuat. Tapi orang dulu itu produktivitasnya lebih dari kita. Walaupun dengan kalam. Nah, kalam ini maksudnya apa? Allah ingin katakan, jangan hanya kau membaca, tapi kau tuliskan apa yang kau baca. Masyarakat beradab itu bukan hanya membaca, tapi menulis. Ini pun yang kurang di negara kita. Produktivitas. Hingga yang bergelar profesor, doktor pun Bapak Ibu, tidak banyak yang menggunakan kalam. Kenapa Pak? Dari ketik awak tak biasa menulis. Dari ketik awak tak biasa otak. Makanya orang Minang ku otak. Maka setiap surupi balapau. Lampau bukan tapi otak. Kopi sedang otak 3 jam. Ya Pak. Utang lah tu, bono tu. Ya Pak. Jadi awak tu masyarakat pauta, bukan masyarakat penulis. Memang begitu. Kalau peradaban itu dibangun lewat tulisan. Itu makanya orang yang menulis, kan hari ini kita bisa membaca apa yang terjadi di hari itu, di negeri itu. Karena mereka meninggalkan jejak tertulis. Peradaban, menulis. Maka menulis ini penting. Itu makanya orang barat itu dari ketik punya buku diari. Diari itu tujuannya setiap yang dia lihat dia tulis. Ibnu Battuta itu seorang pelayar. Dari dialah kita mengenal negeri-negeri ini karena setiap nyoba jalan nyoba catat apa yang dilihatnya di negeri itu, apa yang terjadi di negeri itu. Dan itu jadi dokumen kita hari ini. Menulis anak-anak hari ini tidak ada pakai diari, jelas saya pakai diari anak awak. Mungkin sekarang itu tidak penting, tapi mungkin 30, 50, 100 tahun itu penting jadi dokumen. Makanya orang-orang barat itu dari ketiknya pakai diari, dan diari itu dikunci, disimpan Pak. Besok dia buka apa yang dia. Nah itu kalau ada nanti dia bikin biografi atau autobiografi, itulah datanya. Itu original apa yang dia temukan setiap hari itu. Maka dibikin tanggal Sabtu setanggal sekian hari itu jam sekian apa yang dia lihat, apa yang dia temukan. Itu namanya kalam. Gunakan kalammu. Jadi memang Al-Quran ini hebat Bapak Ibu. Menulis, membaca itu prioritas utama dalam ajaran agama kita. Makanya kini kok anak-anak apa? Saya cari tulisannya Pak. Nah SMP, yubana inyo sakit palu macam cari tulisannya Pak. Ya. Ini apa sekolah ada buku loh Pak. Pembacanya sendiri bisa macam. Ya dah bisa. Ini apa sekolah tak ada nyoba pena, tak nyoba buku, tak nyoba. Bekonya pinjam pena kawan yang pindah kereta salai. Tak kereta yang salai. Kan buat pindah tu. Ada ke cewek dah. Tak kereta salai. Tu tulis.
Alanya tuli paknya pun sakit palunya pokoknya. Nah itu. Bila akan maju gitu dah. Ya. Jangankan menulis, karena menulis ini bagus sebuah skill. Skill itu harus dapat latihan panjang. Tak gampang menulis itu Pak. Jadi penulis itu. Tapi peradaban satu negara itu lewat tulisan. Itu makanya kata Allah, Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia menulis dengan al-qalam. Nah, jadi memang tak tahu mengubah Allah, mengubah wajah peradaban pendidikan kita lah, terutama lah. Menjadikan manusia pembaca dan penulis. Nah, ini yang tak lagi Pak. Dan dima-dima orang kalau duduk kini mau tak saya Pak. Jarang orang kau menulis kini Pak. Guru-guru tak jarang penulis. Bahkan dosen akademisi pun tak banyak yang menulis. Dan tak banyak menulis itu karena minim bacaan juga. Ini kena tulis, dan tidak dibaca orang, ada yang baca orang. Ini menulis ko hasil bacaan, makanya ikra baru tulis. Membaca saya tidak. Itu anggar tulis. Lalu kata Allah, allamal insan ma lam ya'lam. Ini yang paling penting. Yang mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Jadi Bapak Ibu, dalam ilmu pengetahuan harus ada inovasi namanya. Jadi Ibu kalau maja dari mulai jadi guru sampai pensiun itu saya basabui. Karena muridku tukar-tukar saya dari Pak materi itu saya. Itu tidak ada allamal insan ma lam ya'lam itu. Jadi dosen cetul Pak, sehingga mahasiswa yang mengulang, kan ada mahasiswa kau mengulangnya Pak, mampi pada kuliah tu balik tahun besok, kecil mahasiswa kau, patang kau sampai apa kau aja, kini kau balik aja, yo galak-galaknya sama aja aja, taknya dulu yang boleh aja. Nah Bapak Ibu, memang bacaan tu menentukan, ya dah. Jadi orang kalau malas membaca, balas menulis, memang ilmunya tidak berkembang. Malam ya'lamnya tidak ada. Begitu-begitu saja tuh. Tidak ada perkembangan. Nah, itulah pentingnya literasi dalam Islam, dan itu perintah pertama dari wahyu pertama 5 ayat di surat Al-Alaq. Membaca, menulis, ya cari kawan, ya, perbaiki hubungan dengan sesama, dan inovasi dalam pengetahuan. Itu hebatnya Pak. Baru yang lain-lain nanti disuruh Allah. Itu dulu Ibu yang sampai 5. Ada pertanyaan dulu Pak Ibu sampai sini. Mungkin perlu diluruskan dulu Pak, apakah yang dimaksudkan literasi di sini terfokus pada agama atau di luar agama? Mungkin itu yang perlu Bapak, karena dikotomi membedakan yang bacaan itu tuh yang perlu diapakan Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Nah begini Pak, tadi di ayat yang kita baca tadi itu Allah tidak ada menyebutkan objeknya, tidak ada disebutkan objeknya Pak. Kata Allah Iqra. Iqra itu dalam bahasa Arab itu kata kerja yang sifatnya transitif. Dia butuh objek. Iqra al-kitab, Iqra ad-dars. Bacalah buku, bacalah pelajaran. Ya toh? Ini Iqra tanpa objek. Iqra. Makanya Nabi bingung, apa yang saya baca? Saya tidak bisa baca dan tidak tahu mau baca apa. Apa makna itu? Kenapa Allah tidak kasih objek? Bacalah semua yang bisa dibaca. Itu makanya ada filosofi awal, alam tak kambang jadi guru. Jadi yang kita baca itu semua yang bisa mendekatkan kita pada Tuhan. Itu kenapa? Coba Bapak baca nanti di surat Fatir ya. Surat Fatir ayat 28. Tapi coba lihat ayat sebelumnya dulu. Sebelum ayat 28 itu. Kan disitu kata Allah, innama yakhsallah min ibadihi al-ulama.
Allah sebut kata ulama di situ, Pak. Coba baca rentetan sebelumnya. Ulama itu bukan yang hafal Quran, bukan yang hafal ribuan hadis, bukan. Ulama itu coba lihat. Kau lihatkah hujan air turun dari langit? Dengan air itu kemudian tumbuh tanaman. Nah, perhatikan. Orang yang memperhatikan air, yang paham bagaimana air diturunkan, bagaimana siklus air terjadi, itu takut dia dengan Tuhan betapa rumitnya aturan air. Itu namanya ulama. Lihat bukit, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna ini segala macam. Kau perhatikan kenapa dari jauh bukit begitu. Orang yang mengerti struktur tanah, lapisan bumi, itu juga ulama namanya. Tidakkah kau lihat bagaimana itu misalnya binatang? Ya toh? Itu susu bercampur dengan darah tapi kemudian terpisah segala macamnya itu. Binatang ternak. Itu semua ulama. Jadi ulama itu semua yang mengkaji ciptaan Allah tapi ujungnya bismi rabbika. Dia kenal Tuhannya dengan ilmunya, itu ulama. Dokter saraf yang mengerti bagaimana rumitnya saraf manusia. Lalu dia berkata subhanallah, ulama. Ahli jantung yang mengerti bagaimana jantung cara kerjanya, memompa darah, memisahkan mana yang racun, mana yang makanan, segala macam, rumit kerja jantung, dia berkata subhanallah, itu ulama. Jadi bacaan itu tidak hanya yang tertulis, apalagi yang hanya kitab suci. Itu memang bacaan yang utama. Tapi semua yang bisa dibaca yang ujungnya membawa kedekatan kepada Allah, itulah yang harus dibaca. Jadi memang yang ulama itu tidak mesti orang yang mengerti agama, yang hafal Quran. Tidak. Dokter-dokter itu ulama tuh, Pak. Ya itu. Ahli-ahli biologi, ahli zoologi, ahli itu semua ulama tuh, Pak. Ahli fisika yang mengerti bagaimana peredaran angkasa itu, Pak, yang astronomi itu, ilmu astronomi itu, ulama itu, Pak. Asalkan dia takut dengan Tuhannya, dengan ilmu yang dia tahu. Kan semua ilmu dari Allah. Makanya kalau kita mengajarkan ilmu itu bermanfaat, kita aman sampai hari kiamat. Yang biologi bermanfaat, yang fisika bermanfaat. Semua ilmu itu sama tuh, Pak. Ya, tidak ada bedanya tuh, Pak. Maka dikotomi itu tidak relevan dalam ajaran Islam. Tidak ada ilmu itu. Dulu ulama-ulama zaman siswa, Pak, semua ilmu dia paham. Ya, karena dia tidak membatasi ilmu pada bidang tertentu. Sekarang memang dibagi-bagi. Ada spesialisasinya. Dulu ulama dulu semuanya paham, dia mengerti dia. Makanya ulama dulu Pak Ibu memang lihat karangan Imam Al-Ghazali lah, Pak Ibu. Dia tidak tanggung-tanggungnya lah, Pak. Tidak akan tersaingi oleh siapapun hari ini. Kenapa? Karena memang mereka itu membaca, banyak membaca. Ambo pernah diajarkan guru ambo, kalau ingin jadi pembaca, apa yang bosobok baca. Dari kali bosobok koran baca cabi baca. Itu cara jadi pembaca. Akini, Pak, ada buku tidak kena baca orang, kena ambil orang, tapi ada piti, ambil langsung tu, Pak. Kalau nampak buku tidak kena ambil, Pak. Piti dah terletak kena ambil, Pak. Ya, karena kita tidak melihat itu buku lebih penting dari uang. Kita melihat uang lebih penting. Itulah peradaban kita masih rendah. Nah gitu tuh, Pak. Jadi memang tak tahu buat tugas kita di rumah tuh, Pak. Bapak menjadikan anak-anak pembaca. Jangan ibu, bapak berharap ke sekolah, tidak bisa. Kita di rumah yang membuat kultur anak-anak kita menjadi orang pembaca. Ibu bapak, ajak-ajaklah anak awak pergi ke toko buku, gak sekali seminggu, sekali sebulan. Kalau tidak kau nyobali buku itu minimalnya tahu buku-buku aku judul. Ikut program Kamol tiap minggu. Kalau tidak kamol lah, stres bentuknya. Nah, jarang-jarang orang kini, Pak Ibu, jadi ada program keluarga ke toko buku. Apa Ibu coba kalau jujur menjawab.
bara kalinya Bapak Ibu membawa anak setiap tahun ke toko buku. Salah. Ya dan pi ka mall. Coba barangkali setahun ka mall, karena ada Ustaz banyak mana, ada banyaknya. Enggak. Itu makanya mall kini ko yo banarami, asa dibuka mall dak tamuek diurang, di mana dibuka mall penuh. Coba lihat toko buku. Saya burang. Tak. Tak bau urang Bapak. Bakabui. Ya kenapa? Karena kita memang tidak mendekatkan mereka dengan bacaan. Itu masalahnya Pak. Makanya kalau ada pameran-pameran buku, sepi pengunjung. Cuma ada organ tunggal Pak. Tanggung ramenya orang di bola Pak. Masih. Jadi kalau peradaban kita masih jauh lah Pak. Membaca kita masih kurang. Ya memang kini kok buku lah di online kan. Ya toh, kini buku di HP kini itu. Ya enggak apa-apa juga, yang penting membacanya itu. Ya. Tapi yang membaca di siko kau banyak ndak kalamu tahan Pak. Kau kan padi mata waktunya Pak. Maka membaca dengan buku tu beda dengan baca yang siko Pak. Cayolah kamu. Kalau baca di siko Pak, serang baca masuk WA lu, kalau WA tu lo Pak. Ya tu. Awak menjadikan anak-anak awak nanti tu Pak, menjadi pembaca generasi ke depan kau cameh Pak. Cayolah bu, enggak rusuh bu menjadi anak-anak kini Pak. Yang jo buku kau ndak akrab. Ndak akrab. Nah. Itulah hebatnya ya pesan Al-Qur'an di wahyu yang pertama tadi. Ya, membaca, menulis, inovasi sekaligus ya membangun relasi. Hanya dengan itulah peradaban sebuah bangsa akan ya terbangun dengan baik. Begitulah Bapak Ibu.